Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih. Hai Sobat Goib. Apa kabar Sobat Goib? Ya, insya Allah kita selalu terlindung dari virus COVID-19 ya Sobat Goib. Tetap harus berpikiran positif, tetap jaga protap kesehatan COVID, pakai masker dan segala macam. Nah, saya syuting karena sudah di ruangan yang insya Allah steril ya Sobat Goib. Nah, untuk vlog kali ini ya, saya berkunjung ke sahabat lama saya, teman sekolah dari SMP, SMA sampai sekarang, sampai setua ini masih bersahabat. Nah, dia ini sekarang punya usaha yang sedang berkembang dan lagi berkembang gitu ya. Nah, sesuai dengan program saya di vlog saya ada konten adalah Papi Seto support UMKM. Ya, karena saya membuat ini karena wujud kepedulian saya atas pengusaha-pengusaha ya, sesama pengusaha karena saya juga pengusaha kue ya. Jadi saya melihat teman-teman usaha itu ada yang down, ada yang putus asa zaman Covid seperti ini ya. Kita selalu berusaha untuk menguatkan diri, maksimalkan, jangan putus asa lah intinya gitu. Nah, di konten saya ada namanya Papi Seto support UMKM. Nah, untuk program itu free Sobat Goib ya. Saya tidak meminta endorse atau apapun, bahkan saya pun untuk ini membeli ya, jadi produk-produk. Jadi murni wujud kepedulian Haji Seto kepada UMKM di seluruh Indonesia agar roda perekonomian kita terus berjalan Sobat Goib, ya kan? Karena kita tidak boleh stop di satu masalah ya. Masalah itu akan terus berjalan. Bagaimana manusia menyikapi ya. Jadi jangan berputus asa ya, sebagai pengusaha termasuk saya juga dan teman-teman pengusaha lain harus tetap semangat ya. Untuk kali ini saya akan meliput teman sekecil saya dari SMP, SMA sampai tua ini sering ketemu. Bahkan kita satu komunitas pengajian ya Sobat Goib. Nah itu. Nah jadi untuk kali ini saya akan membantu mereview usahanya Om Ojit namanya. Om Ojit ya, badannya steril karena makan terus. Nah, nanti kita sebentar lagi saya akan panggil dengan Goib Sobat Goib ya. Saya akan tarik ya gimana caranya dengan Goib ya, supaya dia datang. Karena konten saya konten misteri. Ya, misteri lucu. Oke Sobat Goib ya. Sebentar saya tarik wujudnya dengan kekuatan Goib saya. Bismillah. Selamat datang. Keren kan Sobat Goib ilmu saya. Datang di Puyuh Om Gendul. Tapi kalau saya Bisnan Pak. Ini Sobat Goib namanya Om Ojit. Ini teman sekolah SMP saya, SMA, juga sampai setua ini ya. Kita sering ketemu. Udah tua ya? Oh belum. Udah. Jaga-jaga. Oh iya. Protokol. Oke. Sesuai di program saya Sobat Goib, ada namanya Papi Seto support UMKM. Nah, tujuannya adalah membangun kembali semangat para pengusaha, teman-teman pengusaha ya, biar roda perekonomian Indonesia itu tetap berjalan. Jangan sampai saya bukan pengusaha loh. Jadi masih pedagang. Pedagang. Ya. Oh. Kalau pengusaha tuh karyawannya kayak pengusaha besar. Oh gitu ya. Ya itu yang Pak Sandiono yang punya. Oh gitu ya. Yang punya ribuan hektar saya baru. Baru. 2008. Ini hebatnya beliau ini nih, teman saya ini memang low profile. Ya. Low profile di kodi. Sesuai dengan namanya Puyuh Om Gendul. Dan juga ada Yulemu itu gendut juga kalau diartikan ya. Gitu Sobat Goib. Oke, sekarang kita mulai deh ya. Ini jadi sifatnya memang saya ingin membantu teman-teman untuk tetap keep fight di zaman pandemi Covid. Fighting spirit. Nah, bahasa Inggris saya kan keren. Sombong amat. Oke, nih Om. Ya. Gimana? Dulu kan sebelum punya usaha ini kan Om Ojit kerja ya? Ya, 18 tahun saya di 18 tahun ya? Dunia kerja gitu ya. Dari analytics digital sampai
jadi markom di salah satu perusahaan Pakuan Group namanya. Saya markom di sana selama 14 tahun. 18 tahun terus biasa boring. Bukan boring, jadi manusia itu harus growth ya, tumbuh. Ini bahasa istilah kerennya, saya juga nggak ngerti, saya juga baru belajar. Jadi di hidup itu manusia harus growth atau tumbuh. Gitu. Kalau di dunia kerja emang bisa growth tapi ada terbatas. Gitu. Oh gitu-gitu aja ya. Dan passion saya dari dulu pengen punya berbagi dengan orang banyak. Maksudnya gini, saya pengen punya karyawan yang banyak kayak Pak Sandino. Oh, that's ini good idea. Pak Sandino tuh my inspiration gitu. Iya, salah satu memotivasi saya untuk keluar dari zona nyaman ya. Itu salah satu zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Saya fighting lagi ke jalan. Widih, itu sobat gue. Ya, saya fight contoh. ke jalan gitu ya. Kalau orang bilang tuh teman-teman saya bilang lu gila. Tapi banyak orang gila yang insya Allah sukses. Iya. Saya belum sukses. Iya. Masih di jalan. Iya. Tapi itu yang jadi motivasi saya, semangat saya pengen punya karyawan yang banyak. Oh, iya. Amin. Yuk kita aminkan sobat gue. Karena apa? Kalau kita punya karyawan banyak yang mendoakan kita itu banyak. Betul. Sip. Ya, insya Allah. Ya. Tujuan awalnya cita-citanya begitu ya. Saya ambil keputusan out dari dunia usaha di Pakuan Group, perusahaan saya itu. Dunia kerja, out dari dunia kerja. Ya, dari dunia kerja, perusahaan Pakuan Group. Akhirnya saya pensiun dini. Walaupun masih muda. Jadi orang pensiun itu tidak hanya yang sudah pakai tongkat, sobat. Ini masih muda, masih kuat. Oke. Ketika ada peluang itu saya ambil. Oke. Tahun berapa tuh? Baru tahun lalu. Oh, tahun lalu. Iya, tapi sudah. Kalau saya lihat di media tuh promosinya gencar sobat gue ya. Nah, ini salah satu. Nanti kita bedah produknya apa aja ya. Oke. Nah, Nah terus gini. Kan ini ada satu produk namanya Om Gendut. Apa? Om Puyuh Gendut. Wah, Puyuh Om Gendut. Nah, itu apa sih yang menginspirasi? Kenapa dikasih nama Om Gendut dan kenapa ambil Puyuh? Oke. Kamu nggak melihat badan saya? Di tampilan saya ini sosok yang sempurna. Asik. Nomor 41, 42. 42 B. Patu B. Oke, terus di samping karena terinspirasi sama body gendut, nah terus kenapa milih Puyuh? Kenapa enggak harimau? Nah, ini boleh saya cerita? Boleh. Panjang sih ceritanya. Ini jangan 2 hari. 2 hari setengah. Jadi Puyuh Om Gendut itu adalah perjuangan saya menghadapi kondisi ekonomi yang yang nggak menentu sekarang ini. Karena ketika saya keluar dari tadi yang disebutkan, keluar dari zona nyaman, itu benar zona nyaman buat saya. Ya di sana saya kerja dapat apa aja, dari perusahaan fasilitas dapat, semua dapat, nyaman lah pokoknya. Kalau orang bilang lu gila, katanya lu tinggalin yang udah lu dapat, lu bangun 18 tahun di perusahaan. Tapi kan ada satu, saya pernah belajar dari pengalaman om-om saya atau yang lain gitu ya. Itu banyak orang-orang pensiun di usia tua itu setelah itu nggak bisa menikmati hidup. Karena malah ketipu. Walaupun saya belum, saya juga belum tahu kedepannya usaha saya gimana, tapi saya punya ambisi, punya semangat untuk jangan kayak gitu deh. Iya. Banyak orang yang pensiun di usia 55. Nah, karena gini, kebanyakan Om, orang yang pensiun itu usianya sudah malas berpikir kan Om ya? Betul, nggak produktif. Tidak produktif dan malas berpikir. Nah, terus juga banyak orang-orang di luaran sana Om yang istilahnya, wah baru pensiun nih, gue cobain gue tipu lah gitu kan niatnya gitu. Sini invest. Nah itu banyak kan gitu Om? Banyak. Iya. Itu juga banyak juga sih. Iya karena banyak kayak gitu. Kalau kita nggak punya skill, nggak punya, ya semangat, terutama makin nambah kan pasti semangatnya agak makin turun lah ya Om. Makin produktivitas kita di usia saya tuh masih masih produktif. Keliling Jakarta masih kuat sendiri loh. Sendiri ya? Iya, sendiri sampai badan saya hitam ya. Kalau melihat kaki saya hitam, tapi emang berputih? agak sedikit putih.
Kalau dibandingin sama Hadi Seto sih jauh, karena dia terlahir udah putih. Kalau saya terlahir hitam. Oh, gitu. Kalau hitam pun mentang-mentang manis. Oke, nah kenapa milih puyuh? Kenapa nggak milih kambing atau? Ya tadi kembali lagi ke tadi cerita saya keluar dari dunia kerja. Akhirnya saya dulu emang cita-cita buka restoran. Dan saya udah ada beli franchise, salah satu franchise saya udah DP 5 juta. Ketika saya cari tempat kok nggak serak buat saya. Mungkin itu petunjuk dari Allah. Saya dilindungi untuk berinvestasi yang besar. Bukan yang besar, investasi yang aman. Yang berisiko jangan. Saya bilang akhirnya saya putuskan jangan. Terus ada lagi bisnis lagi ya, apa gitu. Ternyata sekarang semua bisnis yang tadinya mau saya jalanin itu terdampak COVID gitu. Iya benar. Ya akhirnya ya sekarang akhirnya setelah itu oke, saya putuskan saya usaha kaos awalnya. Ini kaos nih sobat Grip. Nah ini salah satu produk. Ya. jadi awalnya kaos, berawal dari kaos. Puyuh. Mengapa harus kopi? Karena kopi adalah passion saya. Oke. Jadi kalau bisnis itu ya dari passion itu bisa jadi bisnis itu kita jalannya nikmat. Puyuhnya sendiri memang gampang didapat. Mentahannya. Pertama tuh agak sulit. Nah itulah perjalanan lagi kan. Setelah saya bangun lagi tadi kaos, alhamdulillah running dan hampir income saya tuh bukan pamer ya dia. Enggak, ini motivasi aja buat orang yang keluar dari dunia usaha. Jangan takut. Betul sih. Jangan takut karena rezeki itu bukan dari siapa-siapa tapi dari Allah. Betul. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Nah itu. Dan gaji itu nggak tertukar. Iya betul. Sorry, rezeki itu nggak tertukar. Nggak akan tertukar. Dan alamatnya juga pas. Nggak ada pakai wajib malaikat nggak sih nggak lihat wajib wala penting nggak ada turun di langsung ke titiknya gitu. Oh iya. Kalau ketika share location nggak mentah lagi. Kayak tadi perjalanan. Iya. Jadi itu kaos. Akhirnya dalam setahun tuh running well ya. Saya dapat kepercayaan dari perusahaan besar untuk memproduksi kaos-kaosnya. Salah satu yang jadi langganan saya tuh Paranormal Hadi Seto. Jadi nggak enak saya. Jadi mau malu. Oke, nah sekarang si puyuhnya ini ini ada peternak, berarti ada kerja sama peternak. Saya akan ambil segini per berapa bulan gitu, gimana? Nah, itu jadi saya balik lagi cerita dulu ya. Maksudnya setelah kaos itu kan COVID ya. COVID bisnis saya terdampak gitu ya. COVID walaupun masih 1-2 tapi si kaos itu terdampak COVID. Apa hubungannya? Karena kan perusahaan iya stop ya. Oke. Perusahaan nggak running, daya beli turun. Betul. Orang kan fashion tuh paling dihantam ya. Iya. Orang lebih baik daripada lu beli kaos, mendingan gue makan. Betul. Gitu ya. Makan. Ini gendut. Jadi gitu itu adalah proses panjang sih. Puyuh itu nggak instan gue dapat gue puyuh nggak gitu. Jadi selama sebulan itu gue terdapat COVID. Dari workshop ini yang tadinya tempat gue kerja jadi tempat gue tidur, nonton film. Nonton film. Akhirnya gue ikut-ikutin ceramah Dr. Zaidul ya, untuk healthy kan. Kita yang penting duit nggak apa-apa nggak dapat, yang penting kita sehat waktu itu kan. Betul. Awal-awal ya. COVID gitu ya. Bulan pertama tuh ya. Sebulan pertama. Setelah itu gue nggak bingung. Gue nggak ada income gitu. Sebanyak-banyak tabungan lu sekuat apa sih? Betul. Kalau nggak ada income gitu ya. Akhirnya gue coba mapping usaha gitu. Gue belajar. Coba akhirnya gue putusin gue terus di bisnis makanan. Karena kayaknya yang masih running well tuh makanan. Betul. Karena orang semua butuh makan, butuh eat. Iya. Akhirnya need-nya tuh masih bagus. Kalau di orang-orang bisnis bilang need. Need-nya tuh masih bagus. Dan yang model door to door ya termasuknya. Apa gimana nih? Nah itu konsep. Jadi ketika itu saya putuskan puyuh itu ada 3 yang saya belajar gitu. Saya kira bikin bisnis plan. Bikin bisnis plan. Akhirnya saya punya konsep sebenarnya yang sampai sekarang tuh saya belum kecapek gitu ya. Makanya saya belum pengusaha. Saya pengen punya ghost kitchen itu.
Ghost Kitchen. Nah. Oh, jadi bukan setan yang masak ya, bukan. Tapi jangan Jangan lihat ke saya dong ngomong Ghost Kitchen, emang saya setan apa? Jadi Ghost Kitchen itu konsep gitu lah. Nah, itu konsep yang sedang ini juga running di negara-negara besar. Oke. Tapi kalau kita nggak adopsi dulu di situ, kita akan tergilas gitu. Iya sih, memang kan modelnya online semua sekarang. Jadi sekarang kapital udah masuk ke arah situ. Iya. Kalau kita yang UMKM ini nggak berevolusi ke dunia marketing, berevolusi ke dunia industri yang high teknologi, ya itu kayaknya ketinggalan lah ya. Marketing 4.0 itu emang harus dijalani gitu. Ya iyalah, saya aja juga kan punya website, punya apa Nah, gitu itu kan. salah satu Dan ya kalau dan tagline saya paranormal Haji Seto. Banyak itu ulama-ulama, kok kenapa sih udah haji kok pakai paranormal? Hello. Sorry, tadi gue tanya gini, kenapa sih kalau udah paranormal haji kenapa pakai seto sih? Jadi kenapa? Gue kira lu ngomong gitu. Gak gini. Kalau itu hanya tagline ya, karena kan orang luar, target saya itu orang seluruh dunia. Nggak mungkin kan saya bilang dukun Haji Seto atau orang pinter Haji Seto. Dukun beranak gitu. Namanya kalau paranormal kan luas gitu. Orang luar nggak mungkin kan jadi orang pinter gimana, nggak mungkin. Jadi lu kan paranormal Haji Seto, kalau gue Nggak orang normal. Nggak normal ya. Nggak normal logit. Di Dia atas kan badannya nggak normal. di atas orang normal. Dia- Oke, nah itu Oh ya puyuh. Puyuh. Tadi jadi gitu. Setelah puyuh ini kan, wah agak-agak sutris gitu ya. Sutris. Sutris sih nggak boleh kita stres. Nggak boleh. Karena dengan stres itu otak kita Nggak jalan. nggak berpikir jernih gitu ya. Akhirnya saya bikin mapping bisnis. Ada 3 yang saya coba bikin. Apa itu? Yang pertama itu kalkun. Kalkun. Mahal Gede. Iya, 500.000 satu ekor. Siapa yang mau beli? Berapa? Lebih susah. Berapa kilo tuh? 500 yang berapa kilo? Nggak tahu tuh. Setelah gue tahu harganya, gue tanpa banyak tanya udah stop. Oke. Ya. Terus apa lagi? Burung dara. Burung dara. Setelah Oke. bersurvei burung dara harganya 25.000 sih masih worth it lah. Oke. Dagingnya worth it. Tapi suplainya Susah. Oh. burung dara kan susah. Iya banyak buat balapan. Nggak ada burung dara di ternak. Iya nggak ada. Iya, Benar. ternak daging burung dara gitu nggak ada. Paling buat kontes yang turun, wing gitu sampai yang balap gitu belum ada gitu. Cuman untuk konsumsi nggak ada. Jarang kita lihat di pasar-pasar juga daging burung dara. Akhirnya puyuh. Puyuh kan kecil, juga harganya juga ekonomis. Ya kan? Iya. Setelah saya survei hunting kemana-mana, akhirnya saya ketemu dengan supplier yang bagus. Alhamdulillah. Itu semacam ada perjanjian kah? Saya beli segini atau memang sekuatnya Om Mojid? Umpama lagi insya Allah target permintaan banyak Om Mojid beli, boleh nggak dia? Atau mesti ini dari si peternak itu ini harus segini sebulan? Enggak. Itu ada ceritanya lagi. Oh, ada ceritanya lagi tuh. Jadi ketika saya ke satu supplier itu juga lagi down. Jadi stres. Stres bisnisnya kan dia bisnis gas. Salah satunya kan jualan puyuh, bebek atau apa gasnya. Dia punya restoran gitu. Ya. Punya restoran tadi. Boleh saya sebut namanya? Oh boleh. Ya, Mas Rio. Gitu. Mas Rio halo. Subscribe ya. Anda yang menginspirasi saya. Oh, oke. Ya, jadi salah satu itu Rio dia waktu itu saya datang sana. Begitu akhirnya dia, Mas, saya cari puyuh. Wah, banyak Mas, saya juga banyak. Gitu. Terus akhirnya saya beli. Malam itu juga, dia juga lagi ini kan saya motivasi gitu. Ayo Mas kita bikin produk. Kalau orang beli puyuh mentah itu lah, siapa yang mau masak aja bingung. Iya. Coba saya Katanya agak kalau mentah ini itu saya manggilnya dia Jibe dari SMP, tapi saya sekarang manggilnya Pak Haji. Gimana Ji, coba Ji? Kalau misalnya dikasih puyuh untuk mentah gitu kan, lu apa yang lu lakukan? ya bingung lah. Dan katanya kalau mentahnya itu keras ya. Mentahnya sih Relatif dari ayam. Ya, teksturnya kalau lebih prosesnya nggak benar dan tanpa itu agak keras jadinya. Oh gitu. Ya, dan itu kayak bebek ya. Ya seperti itulah. Berarti teksturnya daging itu lebih padat ya. Iya lebih padat tapi lebih gurih dari ayam ya. Oh gitu. Ya, kita bingung lah kalau suruh goreng gitu ya. Ampun. Ya bingung akhirnya kan bingung terus aja. Kenapa nggak orang dimudahkan? Sekarang bisnis itu ini tips aja ya.
buat dunia. reseller ya? Apa gimana? Nggak. Oh, nitip pesan. Tips buat pengusaha ini bukannya ngajarin, tapi saya juga udah, maksudnya udah coba gitu. Bisnis sekarang ini yang lagi itu dan masih lagi di pasar itu bisnis yang memudahkan orang. Betul. Sekarang orang kan udah habitnya nih sampai ke depan nanti takut keluar rumah gitu ya. Dia nggak mungkin sekarang resto-resto di luar juga kan agak susah. Iya. Orang malas keluar rumah. Nah itu saya tangkap peluang di situ Pak. Pakai borgol nggak? Enggak. Pakai itu. Tis, kabel tis. Kabel tis. Ah, Ah, jempol. Udah pernah ya? Oh enggak. Itu waktu tawuran nih. Masih ingat dulu. Di kotak gitu. Ya, jadi gitu saya mikir wah peluang apa sih? Ya itu tadi tipsnya. Jadi yang dimudahkan. Ternyata frozen food itu yang masih jarang sekarang. Oh gitu. Sip. Frozen food jadi orang dimudahkan. Orang malas keluar rumah, lu stok di kulkas. Kapan aja lu mau makan, tinggal goreng. Oke. Dimudahkan gitu. Kayak seperti puyong gendut kan. Ini kan udah diungkap, di packing dengan apa? Nah, vakum Sealer. disedot gitu ya, jadi nggak ada udara ya. Nggak ada udara. Itu kan udara itu yang bisa bikin Basi. makanan teroksidasi. Oke. Nah, untuk si bumbunya sendiri, ini racikan sendiri ya? Iya. Rahasia dong ya? Oh, iya. Dia dapur. Oh, dapur. Dapur. Gendut. Oke, berarti rahasia. Nah, untuk puyuh ini Tapi yang pasti itu dari rempah-rempah. Oh ya iyalah, nggak mungkin dari... Rempah-rempah dan itu rempah-rempah itu kan dihasilkan dari bumi Indonesia. Oh iya, tuh. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Bertahan. Oke. Fighting. Nah, kalau si puyuhnya sendiri ada varian rasanya nggak? Sementara ini masih satu, cuman ya, sebenarnya sih saya masih cuman kan karena saya masih sekarang ini kan belum expand lagi gitu ya. Oke. Bisnis ini saya masih running di puyuh. Sempat kaget juga puyuh. Ternyata banyak juga ternyata. Iyalah, Salah iya. satunya Pak Haji saya. Oke. Nah, sekarang selain puyuh berarti ada apa ya itu? Itu apa tuh? Sambal ya? Sambal. Sambal. Nah ini juga ada ceritanya nih. Waktu saya produksi puyuh kan pada komplain tuh. Nah itu insting sih ya. Insting atau apa kebetulan? Saya insting di bisnis tuh nggak ada. Kebetulan atau jalan dari Allah? Mungkin bisa juga. Nggak ada sesuatu yang kebetulan, Om. Oh gitu ya. Mungkin petunjuk Allah. Dia bilang kan puyuh tuh harus ada sambal kayak. Oh gitu ya. Yang lain-lain tuh ada insert sambal di situ ya. Saya bilang enggak. Kalau saya masukin sambal di situ, orang nanti nilai sambalnya Pak. Oh iya, bingung ya. Iya Ji. Sambal selera orang setiap orang beda. Beda. Gue senang sambal hijau, gue senang sambal korek. Iya. Ada yang sambal asin atau sambal pedas. Nggak mungkin diakomodir dalam satu pack gitu kan. Malah akan mengkecilkan itunya ya, Iya, daya kembangnya si puyuh sendiri ya. Juga kan kalau di pack di vakum gitu kan daya tahan sambalnya juga beda. Betul. Akhirnya saya putuskan Sambal lah. sambal. Oke. Dan mereknya merek saya sendiri juga. Hiu lemu. Dan dalam proses hak paten. Harus. Nah, ini sambal hiu lemu namanya kan? Wih, keren. Jadi tahu nggak artinya hiu lemu? hiunya gemuk. Hiu Salah apa? hiu itu mbak. Nah, Hiu itu mbak. Nah, terus? Lemu itu. Jadi ya itu cocok nih. Jadi apa? Oh, puyuh pasangan. gendut sama sambal hiu lemu itu satu pasangan yang nggak bisa terpisahkan. Asik. Seperti sepasang suami istri yang Asik. sedang berbulan madu. Kalau dipisah jangan lama-lama. Kita langsung beli. Langsung beli lagi. Iya. Jadi itu apa? Ya itu bukan insting, bukan apa, mungkin Jalan-jalan. Akhirnya saya produksi sambal hiu lemu. Oke. Ini banyak juga permintaannya Mas. Di mana bagus ternyata bisa bersaing dengan sambal-sambal di luaran ya. Ngeri sobat gue. Kita pemain baru gitu. Asik. Ya, ini kalau mau tahu juga sobat baik, ini saya buat sendiri. Sendiri ngulek sendiri loh. Ngulek sendiri, ngegeo sendiri. Oke. Dari proses itu, ya itu kan tadi kalau orang itu kan kalau berenang nggak mungkin nggak minum air. Oh iya dong harus. Oh iya, jadi ya ini. Cobain. Kalau berbisnis itu, ya lo harus bisa dulu gitu. Iya. Semuanya harus dengan ilmu. Karena kalau cuma modal duit terus bayar orang ya nanti kalau orangnya itu ditinggalin kan sama orangnya. Ya. Dan semua itu tadi, semua itu bisnis ataupun usaha ya harus dengan ilmu. Nggak bisa dengan ilmu, lo nggak bisa punya spending duit
lu bisnis lu taruh di mana tapi lu nggak punya ilmu. Oh nggak bisa dikibulin orang. Bisa. Kabur ntar ya. Dan itu udah saya rasakan juga. Kasian deh lo. Nah, jadi ya begitu, proses itu harus semua proses belajar, nggak instan. Iya, oke. Kayak salah satunya kan produk saya ada kopi. Nah ini apa nih? Botol apa nih? Kopi nih. Oh kopi. Jadi ini saya cerita dulu prosesnya. Dulu, apalagi nih? Ya ketika dulu tuh saya punya cerita. Waktu saya kerja itu, saya punya waktu kerja punya hobi di bidang kopi. Tapi yang lucunya saya tuh bukan yang orang yang harus ngopi setiap hari. Oh gitu. Tapi saya senang cicipin semua Kopi. Tapi bukan yang edit kopi, wah kok kopi nih gue harus ngopi. Enggak. Gue nggak mau terjebak di situ. Iya. Gue mencintai banget kopi. Gue belajar kopi banyak. Ya walaupun sorry untuk penggemar kopi, gue masih newbie sih. Cuman gue belajar dengan hati. Asik. Iya. Dari hati. Iya. Gue kalau belajar nggak pernah tanggung gitu ya. Oh gitu. Ini bukannya sombong ya. Bisa. Jadi kalau dan proses belajar itu hasilnya ya kapan Pasti dipakai gitu. Nah dan gue tuh senang proses belajar. Gue pernah belajar hidroponik. Oh gitu. Sama sekarang akhirnya gue pernah jadi mentor hidroponik. Wih di belajar nyantet pernah nggak? Jangan. Nah, itu gue lagi mau belajar. Oh jangan. Di Agen wisata ada teman gue nggak tahu tapi Enggak terima, saya nggak terima santet orang ngobatin oke, tapi kalau nyatet enggak. Jangan lah. Oke, Ya, gitu kan. ini kopi lah, karena hobi kopi. Jadi waktu dulu saya masih kerja di salah satu mall, itu saya senang, emang udah hobi kopi. Pernah saya bikin event kopi di sana sama komunitas kopi Nusantara. Di situ saya asik ya dunia kopi ya. Kopi Indonesia memang bagus ya? Bagus, nggak kalah Brazil, nanti kita akan lewati. Oh gitu ya? Insyaallah. Oh iya. Kopi Indonesia itu bagus karena tanahnya memang bagus ya? Iya, kita kan luas, kaya dengan aneka gunung. Iya, alamnya kan bagus, banyak tanahnya karena juga kopi hawanya. itu kan kopi itu kan ini kalau ngomong kopi gue bisa satu segmen. Oh nggak apa-apa, nanti berapa itu kan. Yang penting di subscribe channel saya Paranormal Haseto dan channel Om Mojit apa? Hermawan Harun dan ininya. Oh yang khusus buat ini nggak ada? Ya, nama gue sebenarnya Hermawan Harun. Oh gitu ya. Nama lahir gue. Pantes nanya tadi di depan Pak. Aromanya Om Mojit aku nggak tahu. Oh iya Hermawan Harun lupa. Iya, banyak nama saya, tapi itu bukan untuk tujuan negatif. Oke. Karena ya masing-masingnya kita punya periode, misalnya SMP. Iya. Manggil gue. Mojit. Waktu gue kuliah di Gunadarma, orang manggil gue Harun. Oke, jadi nama kontennya Hermawan Harun. Bantu subscribe dan like ya, dan share semuanya. Oke. Karena sedikit lagi bisa dimonetize. Itu. Setelah itu mungkin Amin. akan di-manage lagi kontennya. Amin. Sekarang ini sebenarnya itu kontennya nemu. Jadi saya Nemu. bikin tuh 2012. Karena dulu 2012 belum zamannya lah. Ucupan. Apa namanya ucupan? YouTuber. Gua taunya ucupan. YouTuber ini belum musim dan itu dulu nggak ada nilai komersialnya kan. Betul. Sekarang kan udah ada nilai komersial. Sebenarnya gini, kembali lagi begini. Jadi kalau sobat gue, kalau terutama nonton channel saya atau channel yang lain ya, kalau ada iklan tuh jangan di skip. Ya karena apa? Kita membantu roda perekonomian juga loh. Secara tidak langsung kan. Kalau sobat gue butuh cari produk apa, siapa tahu kan di iklan saya ada. Itu jadi jangan di skip sobat gue, gitu kan? Itu membantu pabrik-pabrik yang mengiklan itu juga kan Om? Iya kan Om? Iya. Dia membantu roda perekonomian. Oke. Nah, kopi. Nah, Jadi kembali ke kopi ya. Itu pernah. Akhirnya itu gila itu dulu saya baru belajar kopi itu 3 bulan. 3 bulan doang. 3 bulan belajar kopi, saya beli bukunya, saya datang ke barista saya. Oh, perasaan dulu waktu sekolah nilainya jelek ya. Iya. Perasaan dulu nggak pintar ya. Enggak. Tapi kok kalau belajar kopi pintar? Enggak. Jadi belajar Karena itu dari hati ya? Nggak harus pinter gitu. Oh, nggak harus pinter ya? Banyak sih pengusaha sukses Ya, nggak harus pinter. yang rambutnya merah semua ya. Iya. Dan tapi memang gini Om, di pengalaman hidup saya semua orang yang dulu sekolahnya nakal itu mau jadi orang Om.
Ya belum tentu juga sih. Udah kebanyakan gitu. Belum tentu juga ada skalanya bagus. Bagus juga. Tergantung nasib. Dia merasa dulu pinter ya. Kan hidup itu adalah Dulu berapa? Sos. A1 kok kan? Fish. Oh, pantes sesos gitu. Bolos. Jadi A1, A2, A3, AA gitu Nggak pengaruh ya. Nggak menjamin orang. Yang penting semangat ya. Semangat Kerja, semangat belajar, restoran untuk berusaha, nggak malu juga ya. Jadi, Nggak maluan. semua dimulai dari belajar. Betul. Kalau nggak belajar bukannya mengajari ya. Iya. Jadi saya juga masih belajar sampai sekarang. Saya senang beli buku, e-book itu banyak, saya sampai beli yang ratusan ribu kan, hobi gitu. Hobi beli buku. Di 3 bulan bisa meracik meracik kopi. Belum pede saya waktu itu. 3 bulan itu tahu apa dasarnya. Yang dihajar sama teman saya tuh ada apa jadi juri barista gitu. Juri saya belajar sama dia. Dia dikenalin, wah di Medan itu ada Blue Batak, ada ini jadi gue kan semakin tertarik. Oke. Ternyata kopi itu bukan sekedar minum kopi diseduh, tapi ada kehidupan di sana. Teknik meracik ya. Ada kehidupan di sana. Kehidupan petani. Betul. Kehidupan kafe, terus juga orang yang membawa panen itu angkutan ya, usaha angkutan transportasi. Itu ternyata banyak kehidupan di sana. Banyak kehidupan yang terbantu dengan ada di Medan. Jadi dengan membeli satu kopi ini bisa banyak juga yang roda perekonomiannya terjalankan. Kalau pada beli kopi ya. Gitu ya. Dan kopi-kopi sekarang ini kan banyak kan kopi-kopi Nusantara. Ya, harus. Ya, jadi kembali lagi tadi yang tadi saya kenapa sih saya nyebut di kopi kopi itu. Jadi ketika itu bisa kan Markom. Bulan sebelumnya saya bikin event itu temanya kopi. Pameran kopi, ketemulah saya ada situ ada kompetisi barista. Itu pesertanya sekitar 50. Ada juri namanya Ronald. Ketika itu ada 2 juri sebenarnya yang harus menjuri kompetisi itu. Nah, 1 juri nggak datang. Terus ngomong aja. Dan saya dipaksa. Saya baru belajar. Nggak perlu belajar. Jadi juri itu kalau Mas Ojit duduk sini rasain. Gitu. Gitu ya. Dia bilang begitu. Oke, 50 cup saya cobain. Minum tuh ya. Harus minum. Jadi mulut itu kalau juri kopi itu ketika dia cicipin kopi. Tapi sorry juga ya, gue bukan expert di bidang kopi, cuman gue mencintai kopi. Makanya gue selalu bilang gue bukan barista, gue coffee lovers. Asik. Gue mencintai kopi dari hulu sampai hilir. Asik. Gitu, jadi semua gue belajar. Gitu. Tapi bukan expert. Tapi paling nggak lu semua tuh harus tahu. Ngerti ya. Jadi supaya dari bumi. Betul. Jadi coba tuh 50 cup tuh di acara itu. 50 cup gue cobain. Jadi setiap abis cobain satu barista, kumur. Minum. Bilas namanya. Jadi supaya indera sensor hilang ya, netral. Minum air putih, harus minum air putih. Dan sebenarnya peminat kopi juga harus banyak air putih karena kopi itu juga kan meninggalkan. Jadi endapan harus banyak. 50 cup bilang Mas, udah sini temenin gue aja. Tapi dari situ gue belajar sih. Betul. Dipaksa belajar. Berarti learning by doing ya. Jadi semuanya tuh harus proses belajar gitu. Pas gue cicipin kopi pertama, kopi begini. Enak gitu. Itu tadi kalau proses sebelumnya dibilang gitu. Enak. Akhirnya 50 cup gue cobain gitu. Tapi alhamdulillah kenapa gue gitu kan sebenarnya gue nggak suka kopi gitu. Maksudnya nggak dalam arti gini nggak suka kopi yang harus gue minum kopi gitu. Akhirnya gue cobain semua, gue minum. Ternyata bisa dari 50 cup itu, dari 50 barista yang dia seduh kopi itu semua rasanya bisa beda. Dengan satu bin yang sama, airnya yang sama, alatnya sama, tapi rasanya bisa beda. Satu jenis kopi, iya, dengan air sama. Gila, itu berarti dari teknik menyeduh. Gila. Itu kenapa buat gila kopi emang asik gitu. Berarti di situ ada jalan akan bisa diperjuangkan ya. Iya. Satu butir kopi itu bisa jadi. Tapi dari mulai situ gue sering ganti sama kursi gue lah. Kenapa?
Setiap gue gajian gue beli alat. Gue tahu sendiri alat kopi kayak gini nih. Oh, gitu. 350.000. Candle Gini kecil. doang. Itu belum termometernya, scaling itu namanya scaling ya. Sobat Goib itu kalau di depan scaling timbangan itu namanya server, ada filternya. Oh itu yang kayak yang Itu kemarin. drippernya juga ada. Oh itu mahal ya. Ini V60 namanya. V60 itu alat teknik seduh ala Jepang. Oh gitu. Makanya kalau di kafe-kafe V60 gitu ya. Oh gitu ya. Nah, kenapa itu kan karena orang taunya kan kopi itu buruk ya. Iya iya. Ternyata menikmati kopi itu bisa dengan lifestyle, bisa jadi lifestyle gitu. Ya, karena itu tadi ya pengalaman dari 50 orang barista, Bisa beda. kopinya sama, airnya sama, tapi rasanya beda. Oh, gitu. Karena itu teknik tadi, teknik apalagi manual brewing V60 itu namanya ada pouring. Pouring itu seduh. Itu ada tekniknya juga, ada ketika Menjatuhkannya itu ya. Makanya kan pakai gooseneck kettle ini kan ada maksudnya. Kenapa nggak lu pakai kettle yang biasa? Nggak usah perlu yang mahal-mahal begini. Iya iya. Karena dengan gooseneck kettle itu drop Aliran. stabil. Oke. Stabil. Kalau lu pakai kettle gede tiba-tiba Oke, itu sobat gue tentang kopi. Nah, itu sedikit kopi gue nggak expert di kopi. Oke. Cuma gue mencintai banget kopi. boleh nggak nyobain? Boleh. Benar. Iya, Asik. nah ini Gimana? ada beberapa varian kopi gue. Nah itu juga, sorry gue mau cerita lagi kenapa gue terjun di kopi. Ketika gue jualan puyuh keliling gue panas-panasan, Dingin ya. istri gue sampai marah, ngapain sih yang Sih. keliling Ya. di Jakarta naik motor nganter-nganter kan bisa pakai taksel atau pakai JNE. Oh nggak gitu, kalau bisnis itu lu harus berjuang. Asik. Gue Salah gue. pengen ngerasain hidup di jalan tuh gimana sih. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Dulu pakai bedasi dulu nih, Om Mojit bedasi. Dari teman-teman gue ya Yes, sorry ikut kongres. Oh iya, gayanya dulu gitu. Tapi Iya. beliau ini mau turun lagi karena membangun usaha itu dari bawah, ya. Ya, itu. Kaki usaha terus kuat Jadi tadi kalau orang berenang itu pasti harus ngerasain minum air. Nggak mungkin berenang lu nggak mungkin gitu. Kalau ketika lu berenang minum air lu tahu ini air laut, ini air air tawar gitu kan. Ini apa nih? Ini boleh dicoba nih. Oh itu belum cerita lagi bang. Apa nih? Ketika gue keliling ini jual puyuh, Panas? jual puyuh, Hah? ada teman kita lu kenal Ance. Lupa. Ance Jayusman. Oh iya, oke. Nah, temen gue itu dari SMA kan. Jadi gue datang kan, ini jualan puyuh sedikit sekarang ini. Pasar itu rumah. Iya. Awalnya sih karena pertemanan ya dulu. Betul. Pertemanan kayak lo juga kan gitu. Lu jualan puyuh datang kan ke tempat gue. Tapi kan setelah itu rasa yang ini kan. Iya, tetap. Rasa yang tertinggal. Gitu. Iya. Kalau rasanya udah tertinggal itu susah gitu. Oke. Kira-kira, Jet, lu kan suka ini tadi awalnya kan itu apa karena Panas, hobi di kopi, gue belajar kopi sampai gue kan isu gue berantem setiap gue gajian gue beli alat gitu gue umpetin di kolam rumah tidur. Kalau udah lupa baru gue keluarin. Kok lama-lama banyak ya alat udah gitu. Ya ini berarti kita suatu saat kamu nih ngerasain dari ini kita bisa dapat duit. Asik. Yakin tuh ya? Harus yakin. Enggak, karena gue udah preparation dari situ, gue pasti akan terjun ke dunia usaha. Sip. Nah, dunia usaha apapun akan gue jalanin dengan serius. Sip. Dan gue harus proses belajar. Nggak belajar. Lu mau jualan kopi, lu nggak belajar kopi, lu bullshit. Jadinya ya ini kafe sekarang, ya sorry ya. Iya. Nggak teredukasi, jadi hasilnya juga nggak maksimal. Ya cuma tampilan aja kafe, tapi rasanya nggak tertinggal. asik. Jadi ini karena Ya, Anca tadi, Ah. gue bikinin kopi gue cek, gue biasa kata Anca, gue biasa beli kopi, kok nggak ngerasain rasa kopinya, gue bikin ntar yang strong ya, gue bilang. asik. Nah itulah bedanya biasanya ntar kopi bisa by request. Asik. Oh, bisa. Iya, By request ya. by request maksudnya lu mau yang kopinya strong atau Oh, yang gitu. soft. Oke. Karena kan yang banyak kekinian tuh cewek-cewek. Dan gue coba ke teman-teman kita yang cewek-cewek, Oke, masuk gue tuh. minum kopi lu kok nggak asam lambung. Benar sobat web saya ini agak sensitif perut kalau minum kopi itu langsung mohon maaf langsung ke belakang sering. Cuman ini enggak. Maksudnya ngapain? Ke belakang, kuat kami. Ini enggak loh sobat web, satu botol sendiri tuh saya enggak. Iya. Enggak itu. Nah itu tadi yang berawal dari maksudnya semua tuh harus dengan ilmu gitu. Nah, Harus prosesnya benar. belajar. Kita harus dapat bin yang terbaik. Hmm. Kalau orang bisnis kan
Kalau orang yang nggak ngerti kan, gue pakai kopi asalan aja, kopi yang nggak bagus gitu. Orang mana tahu sih, gitu kan. Iya. Tapi setelah itu kan ada rasa yang tertinggal. Iya benar. Rasa tertinggal itu yang bikin kita kangen. Sih. Nah, ini nah itu. Ini kayaknya baru nih ya. Ini baru nih. Ini belum saya branding. Belum saya, Kalau yang lain udah ada brandingnya. Ini racikan baru nih ya. Ini ada Asian Dolce Latte. Ah. Itu Asian Dolce Latte di kafe-kafe besar, tahu lah. Oh iya Nah, sih. ini saya buat dengan apa? Dengan cinta. Dengan cinta. Asik. Dengan hati ya. Asik. Kalau saya bikin pun lagi malam-malam harus dengan rasio yang tepat gitu. Oh gitu. Karena semua makanan Ditimbang berarti? Ditimbang. Oh. Saya nggak pernah bikin kopi tanpa, makanya ada scaling itu timbangan. Sobat itu. Bedanya orang yang pakai hati usaha. Jadi timbang. Timbang. Ini boleh coba nggak dari tadi ngomong mulu? Boleh. Cobain Tos, ya. dulu. Tapi seharusnya sih kopi mah nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, biar gaya. Udah jelek nggak gaya. Yang penting pede. Ini saya buat dengan hati. Terus juga gula arennya dari Bengkulu. Halo orang Bengkulu. Terima kasih gula arennya. Enak banget. Lambung, curug. Harus dikembangin. Halo Pemprov di sana, Pemprov Bengkulu ya. Harus dikembangkan di sana. Ini enak banget. Potensial ya. Potensial itu ya siapa tahu bisa menggerakkan roda ekonomi di Bengkulu. Gula arennya enak, bisa diekspor. Ini kalau buat kopi, campuran kopi enak banget. Enggak. Pasti kalau yang biasa minum kopi rasanya pasti beda. Good. Masukan yang bagus buat Pemprov Bengkulu untuk ini nih, gula arennya sudah terbukti dicoba di racikannya Om Gendut. Ini apa namanya? Kopi B94 Kopi B94 produknya Om Gendut juga. Jadi bagus. Jadi untuk Pemprov Bengkulu fokuskan di gula aren curup ya. Ini bagus. Daerah Curup, ya semoga bisa berkembang di daerah lain dengan kualitas yang sama ya. Dengan kualitas yang sama ya, diharapkan untuk bisa lebih banyak produk-produknya gula karena sudah terbukti bisa diracik di B94 Ini juga Kopi Rock. bisa dipakai karena sih buat cukonya pempek. Oke. Kalau bisa diproduksi massal besar gitu ya, skala industri, Iya, itu kan iya, bisa jadi apa? Yang menghidupkan perekonomian di sana. Jangan skala industri sih, skala UMKM aja. Iya. Biar semua tuh rodanya jalan. Iya. Gitu. Oke. Nah sekarang ini harganya boleh tahu nggak? Oh, harganya enggak. Untuk kopi berapa? Nggak mahal sih saya Nggak jual. mahal, ya? Saya jual karena saya tuh sistemnya jualan tuh untuk ayo kita sama-sama kita jualan. Asik. Jadi berarti open reseller juga ya? Jadi saya mau jadi peluang untuk orang banyak gitu. Oke. Kalau saya jual sendiri buka itu, ya saya jual sendiri mahal gitu ya. Tapi yang lain nggak bisa merasakan. Nah, sekarang berarti berkenan jawab nggak nih untuk khusus langsung yang Om Gendut beli dengan yang reseller harganya pasti beda. Berkenan nggak untuk gimana tuh? Enak nggak ya kalau misalnya nanti Kalau ada reseller sih hubungi saya aja. Oh gitu ya? Tapi kalau Oke. harga pabrik saya itu di kisaran 50.000 all varian. all varian 50.000. Ya mungkin ada yang lebih mahal nanti duren, kopi duren. Oke. Nanti ada launching lagi ya. Pak Haji boleh cobain kopi duren gula aren Bengkulu. Nanti Asik. rasain gimana. Oke. Kata orang kan wah kopi duren itu sama-sama panas tapi Asik. Oke, tadi berarti untuk kopi satu botolnya 50.000. Nah, untuk si sambal sambal ini saya jual ke reseller, ke user semua 15.000 karena ini sebenarnya kan sambal ilmu ini komplement dari puyuh. Oke. Jadi supaya bisa dia merasakan sambal. Nah itu tadi Berapa ini? Saya user dengan packaging yang begini kan 15.000. Oh, murah. Murah banget. Murah. Murah lah itu cabe loh, cabe mahal. Dibandingin apa? Nah, ada deh. Gitu kan. Ya itu boleh lah. Boleh gitu. lah ya. Boleh maksudnya ya dengan harga segitu dapat Ya, dapat ya. rasa yang tertinggal. Asik. gitu kan. Iya. Oke. Rasa yang tertinggal itu susah loh. 15.000. 15.000. 15.000. Oke. Nah, terus untuk si puyuhnya Puyuh ini ada jualnya itu 25.000 2 ekor. satu pak itu. Jadi ngomongnya bukan ekor. Satu pak. Ngomongnya ekor, bukan. Satu pak ini, satu box ini 2 ekor. 2 ekor. Ya. Berapa? 20.000. 25.000. 25.000. Jadi 12,5 untuk reseller
Ada deh. Pasti lebih murah dan kita sama-sama. Yang penting sama-sama membangun lah ya. Membangun. Ya, biar nggak susah-susah. Ya untung, ayo untung lah. Iya. Cincang. Ayo tahu lah ya. Iya. Oke, nah Ada untuk juga. ini apa nih? Ini bakso. Bakso ini salah satu Aha. keinginan saya gitu ya. Hmm. Di sini kan ada tukang bakso keliling gitu ya. Oke. Tukang bakso keliling itu rasanya enak, tapi kan Ya gitu-gitu yang aja, menikmati gitu. cuman daerah sekitar ya. Ah. Gimana kalau saya repack gitu ya, saya jual, alhamdulillah saya bisa mendukung dia juga untuk Masya berjualan. Allah, ini pantes ini berkah nih, badannya gini ternyata nih pahala semua isinya, bukan dosa semua. Ada yang gendut minum bir. Oh ini berkah nih. Kita berikhtiar dengan yang kebaikan gitu. Betul. Iya, saya branding. Ini berarti ya, nanti tinggal direbus nih. itu tadi kan industri kreatif ya. Kita Ah. dengan di vakum begini kan tahan Lebih lama. mana? Dan lama dan value-nya juga meningkat. Gitu. Iya. Ya oke. Ini berarti tinggal direbus ya. Tinggal rebus sudah ada bumbunya. Oke. Sudah ada semuanya di sini. Jadi nah itu tadi kita memudahkan orang bisnis sekarang itu. Jadi lu tinggal beli 100 pack gitu kan, lu masukin kulkas suatu saat lu pasti ada cara keluar, dia tinggal lu buka nggak pusing. Oke. Gitu loh. Sip. Gitu loh. Nah ini bakso. Terus apa itu? Ini ada pempek. Pempek juga. Palembang boleh dicoba juga. Ini Itu. salah satunya juga saya kerjasama dengan ini UMKM. Sip, Jadi, mantap. brandingnya sih to be confirm. Oke, karena saya dadakan nih datang sini. Iya. Ya nggak dadakan juga sih, memang sengaja mau gerbek. Bener nggak sih ini usaha? Ternyata bener sobat gue. Dikira warung ya. Pikir apa? Tapi Tapi masih skala warung lah. Tapi gue. Tapi ya itu tadi kita harus berevolusi. Ketika dunia itu apa resesi begini kita harus berevolusi. Oke, nah sekarang gini, untuk produknya, Enak juga. iya enak dong. Memproduksi ini dan usaha ini pasti dengan standar COVID ya, Om. Kesehatan, Ya. higienisnya, bersihnya, Iya, ya, pasti lo ya. Nah, gitu. Dan juga kan saya juga ini pakai susu juga dimasak benar. Oh, oke. Oh, Iya. susunya masak dulu ya? Iya dimasak ya. Berarti murni? Enggak murni harus. Oh, karena itu teknikal ya? teknis. Oh, jadi. Maksud Nanti tadi itu. Oke, Om. Ya. Nah, sekarang dari semua produknya Om Ojit ini, ya, yang paling laris Pasti namanya juga puyuh om. Gitu. Pasti puyuhnya lah. Oh, puyuh. Iya. Jadi saya udah punya beberapa reseller. Oke. Yang mau bergabung juga silakan. Tuh. Kita Bisa ada di sini nih nanti Iya. nih. Nih, nih. Ya, insya Allah kita besar, jadi ada nanti di buku success story-nya. Asik. Ya, kita kan berharap boleh. Kita Betul. bermimpi itu Yang tinggi. yang tinggi, jangan dulu bermimpi yang rendah. Kalau Ya, jatuh, malah jatuh di bawah. jatuh di bawah. Kalau Di atas. yang tinggi jatuh palingnya setengah, lu bisa pegangan lagi. Gitu. Nah, untuk di Om Gendut ini Ya. ada promo nggak apa? Promo atau program pernah akan terpikir atau gimana mau promo atau beli 2 gratis 1 atau Ya. ini apa gimana gitu? Kalau promo itu saya serahkan ke reseller saya. Jadi, Oke. Jadi begini konsepnya itu yang tadi saya kan ini dalam proses ya ke tadi yang saya udah cerita Ghost Resto itu emang harus udah diadopsi sama pengusaha makanan di Indonesia. Ya. Kalau Harus dulu ya. kita kenal central kitchen, ya kan? Jadi semua kitchennya itu jadi standar. Kayak misalnya salah satu restoran besar di Ancol tuh, dia kan kitchennya tersentral. Jadi semua store-store-nya itu kualitasnya sama. Oke. Dan mereka tuh nggak butuh chef-chef yang hebat-hebat. Maksudnya nggak butuh SDM yang terlalu ini. Dengan menjalankan SOP yang udah diterapkan aja, itu rasanya akan sama. Oke. Karena kan misalnya lu butuh garam berapa udah semua butuh ini berapa. Jadi nanti untuk khusus untuk program. Nah itu tadi Ghost Kitchen. Apa tadi Central Kitchen, Ghost Kitchen pun Ghost Kitchen. Saya lagi pengen ke arah sana, tujuan cita-cita saya ke sana. Jadi Ghost Kitchen itu lo punya dapur, punya develop menu, misalnya ini ada beberapa menu, lo jualnya nggak langsung ke user. Oh, Gua akan gandeng reseller, misalnya ibu-ibu arisan, jadi reseller gua, lu kan nggak bisa bikin apa namanya, nggak bisa bikin GoFood, gua bikinin GoFoodnya, itu ke depan
saya akan pola-pola begitu yang akan saya kerjakan. Berarti saya nggak serakah juga. Saya nggak mau bermain, saya konsen di produksi nanti. Produksi, develop menu, biar mereka yang berjualan, karena kita akan berbagi. Tuh sobat gue, jadi berbagi rezeki itu penting. Biar Allah nolong kita. Gitu ya. Jangan egois kalau berusaha itu. Ya, alhamdulillah. Dari proses saya transisi dari kaos ke full itu emang berat juga. jalan ke itu lebih apa? Wisata naik motor. Badan sampai hitam. Gitu. Tapi itu emang dulu pernah putih. Sedikit. Ya, lebih hitam gitu. Kalau gue hitam gosong. Oke. Kalau lu kan hitam manis. Gitu. Oke gini. Oke. Ini kan mohon maaf nih, ini kan konten saya kan sebenarnya bukan gitu. Apa arahnya tuh ke misteri Om. Misteri. Gue pernah punya cerita. Asik. Udah tahu. Dia bisa nerawang juga maunya. Gue pernah punya cerita. Oh, gini. Gue pernah punya teman dulu, teman SMP. Teman SMP. Ini cerita mistis ya. Dan itu terjadi benar gitu ya. Gue dulu pernah di SMP, pernah punya teman SMP. Nah waktu itu ada acara lah ya. Nah, ketika itu ada acara pemilihan ketua. Kata alumni angkatan gue ya biasanya. Terus Lu gak usah ketawa. Iya. Oh jadi, oke. Ini terjadi bener nih, sobat gue. Dan terjadi gitu loh. Akhirnya secara aklamasi dan mufakat gitu ya, kami putuskan Haji Seto jadi ketua alumni. Itu teman gue Haji Seto, alumni angkatan kita ya. Iya, yang mana sih? Yang mana? Ada tuh di sana. Jadi Haji Seto jadi ketua alumni Badik ya. Dulu saya sama Haji Seto ini sama-sama satu sekolah di SMP 4 ya. Kita nggak bandel kok. Nggak Kita nggak pernah tawuran. Ya, saya ke masjid. Nggak pernah. Iya. Cuman kepepet. Kalau diserang maju juga. Iya dong. Daripada kita mati udah kita lawan. Jadi balik lagi kita gitu. Oke, nah sekarang Secara aklamasi dan mufakat Haji Seto jadi ketua alumni angkatan berapa? 91 Badik 4. Gitu. Silakan. Terus gue ini di mana? Aduh. Oh belum. Silakan Haji Seto maju ke atas mimbar untuk menyampaikan program-program, rencana program dan sambutan sebagai ketua baru ketua alumni angkatan 91. Maju dia kan tadi tes nih. Tadinya hujan tuh. Sebelum itu hujan, gue juga bingung hujannya pas dia hujan, gue juga bingung pas dia naik ke atas panggung dia pegang mic, hujannya berhenti. Ini nyata loh. Tahu ya, ingat kan? Hujannya berhenti, gue bilang ini ya emang jadwalnya hujan berhenti atau emang kekuatan dia gitu. Lu ingat kan? Waktu dia naik panggung kasih sambutan tuh. Hujannya tiba-tiba berhenti. Gue sama teman-teman terus ini sakti juga. Nggak tahu gue sakti beneran apa enggak. Itu kebetulan sobat gue. Tapi itu sobat gue ya, itu terjadi benar loh. Gitu ya. Lu pernah tahu kan? Iya. Emang gitu ya. Dan itu terjadi dan gue rasakan gitu ya. Gue bilang ini beneran apa enggak? Tapi ternyata emang ya gitu deh. Oke sobat gue. Nah sekarang ini kan karena channel misteri ini Om. Sekarang Om Ojit, Om Gendut ini punya nggak sih story atau cerita? Pernah. Apa gimana tuh? Coba. Gua kan tinggal di daerah sini kan. Waktu masuk ngerasain nggak? Iya. Gimana hangat ya daerah sini? Oke. Ya, ini dulu kalau yang sobat gue tahu si manis jembatan Ancol. Ya lokasi ini ya itu percaya nggak percaya ya. Maksudnya siapapun lu ya Boyd itu ada. Iya. Ya terus oke. Ya. Boyd itu ada. Menurut lu gimana Boyd kan? Ya ada karena memang diciptakan. Kita nggak memungkiri itu. Tapi kan kepercayaan. Ya gue nggak ngerti ya. Gue arahnya kemana. Tapi kalau gue yang gue lihat sih jawabannya ada. Ada. Itu udah pernah. Nggak boleh kita terlalu. Ya yang penting gini. Gitu ya. Jangan minta tolong sama gue. Minta tolong tetap sama Allah. Ya kalau bahasa gue kita justru harus kita perintah gitu, tetap di bawah manusia. Jadi sampai gue minta
minta jin gue disakit lu apaan gitu. Harus gini Tapi kan itu jin itu ada kan. Ya ada karena kan diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah padaku sampai kiamat. Gue terjemahin. Iya. Oke, gini. Nah, kalau nggak salah Om Majid pernah cerita ya, dulu rumah mamanya atau apa pernah kebakaran. Terus apa selamat sendiri gitu ya? Iya. Gimana tuh gimana? Jadi gini, dulu pernah kebakaran rumah saya kan zaman dulu tuh masih kayu. Ini triplek. Kebakaran lah. Sedih lah. Sedih lah. Panik gitu ya. Udah semua barang diangkutin. Nah, rumah sebelah itu angus habis gitu ya. Tembok apa kayu? Tembok. Rumah tembok angus habis. Nah, terus rumah saya itu triplek. Dan alhamdulillah nggak terbakar. Wow. Tapi gosong aja gitu kan. Ya gosong nggak kebakar, beda lah ya kena asap. Dan ini terjadi benar. Oke, kalau gitu punya ide nih sobat gue nih. Gimana kalau kita nanti dengan biasa pengen bergerak ya, saya akan coba apa bahasanya panggil atau apalah yang dulu mungkin menyelamatkan. Ada nggak bangsa goib yang menyelamatkan rumah mamanya Om Ojit ya dari kebakaran itu, atau memang itu ridho Allah, atau memang ada jin yang bangsa jin yang simpati sama keluarganya Om Ojit. Tapi itu bisa terjadi. Oh bisa, bisa. Kan banyak kepercayaan yang apa itu mesti suatu sihir itu. Ya, enggak. Gue ngerti. Gue tuh cuman punya logika ketika itu terjadi gitu loh. Gini. Jelasan begini. Bangsa goib itu akan jin ya, terutama jin yang khususnya muslim. Ya, dia akan jadi kalau bersimpati sama orang, dia akan nolong kita Om. Gitu ya. Karena ada dan mereka juga kalau kita sholat dia jadi makmum kita Om. Itu kan? Itu mungkin gue yang nggak ngerti kan. Oh iya. Itu sama ahli. Oke, nanti gini. Karena kalau untuk menyentuh daerah-daerah situ gue takut gitu. Takut. Oh lu sirik lu apa? Oh ya itulah. Ya yang membedakan sih ya istilahnya berhak menilai kita sirik atau tidak, atau dosa atau tidak itu cuma Allah. Iya. Bukan manusia. Yang penting kita sebaik mungkin kita belajar agama yang benar ya, dan kita berbuat baik dan sebisa mungkin kita menurut ajaran agama. Dan ada satu kata-kata yang gue tuh sampai sekarang terinspirasi dari itu juga. Pas tadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan aja lah. Ya sih. Karena yang berhak menilai cuma Allah. Kita dosa, kita salah, kita benar, kita sirik, musyrik atau apa ya Allah. Nggak bisa manusia menilai gitu. Yang penting kita tidak pernah minta tolong sama Allah. Kan boleh. Boleh. Yang penting kita minta tolong tetap sama Allah. Dan kita nggak memutuskan gitu. Iya. Dan pada kenyataannya kalau di dunia yang saya tahu dari lahir bisa komunikasi dengan jin adalah jin muslim itu akan membantu kita kalau dia merasa nyaman. Oh ini orang baik nih. Saya akan jadi makmumnya. Dan ada lagi ceritanya tuh waktu rumah saya kebakaran. Jadi apa? Blamir itu ini cerita bohong atau enggak? Saya dengar dari tetangga gitu. Karena masih kecil dulu. Enggak, udah gede juga. Udah gede. Oh nggak pernah kecil dia Om. Langsung ting gitu. Tapi enggak langsung bisa. Terus gimana? Jadi gitu. Gue nggak tahu, gue takut dibilang sihir gitu. Udah apa-apa. Gitu. Jadi ada yang cerita katanya Blamir itu tiba-tiba datang cepet. Padahal biasanya zaman dulu ya. Zaman dulu. Sekarang sistemnya udah bagus. Oh iya. Zaman dulu kan Blamir. Zaman kan kita panggil sama gitu. Kok tiba-tiba Blamir dia datang. Akhirnya ada tetangga yang ngobrol. Kok Blamir datang gitu? Tadi nggak ada yang ngasih tahu ke sana. Ada kebakaran, makanya kita sebelum itu padahal sebelum terjadi sudah ada yang telepon gitu. Bukan datang ke sana, lu sana ada kebakaran. Wanita berbaju merah. Wow. Oke, tahu gue itu apa ya? Gue nggak tahu itu benar apa nggak cerita dari orang-orang di sini gitu. Iya. Jadi itu kejadiannya si perempuan desus gitu. Berbaju merah itu datang ke tempat pemadam kebakaran damkar itu. Ada kebakaran di sana. Ada kebakaran. Padahal sih estimasi waktunya itu belum ya. Itu kan perjalanannya butuh lama. Oh iya, itu zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan damkar sekarang sudah sigap tuh ya. Sudah sigap, alhamdulillah ya Allah. Ini anggap aja lah ini cuma cerita omong kosong. Oke, untuk itu karena di vlog saya membahas masalah fakta atau mitos masalah hal gaib,
kita akan nanti undang. Ya, nah, apakah memang itu fakta atau mitos? Masih atau mau cerita lagi, gue masih punya cerita. Oh gitu, oh oke, cerita boleh. Iya, Boleh. masih punya cerita. Jangan usah ngotot nih. Iya. Karena kalau gue, lu wawancara gue bisa panjang. Gue bilang agak banyak. Asal di subscribe dulu. Ya channel Hermawan Harun sama Paranormal Haseto. Channel gue masih namanya Hermawan Harun karena masih dia pembaru tuh, Pak. belum di manage dengan baik. Asik. Tapi insya Allah ke depan sih. Oke. Di cerita, kata gue cerita, kan gue marah. Itu ada itu salah satu cerita. Nah dulu di sini Di workshop ini bukan workshop gimana? di Asia ini gue Iya, oke. yang sampai orang sih manis Ah, makanan ah, iya. ah. Dulu tuh ada pos polisi di situ. Di depan. Dia Ancol sebelum kejadian bangun dulu waktu itu. Oke. Itu ada pos polisi. Dan rumah gue di sini dulu. Rumah kan masih empang, masih jarang tuh ya. Ada satu bantol namanya Pak Rajin. Rajin. Rajin namanya. Oh gitu. Iya, tapi orangnya malas tidur. Ada Orangnya gemuk gitu ya. Itu paling nggak berani tidur di pos polisi. Kalau tidur di situ pagi-pagi udah dipindahin keluar. Itu beneran. Bener kan terjadi. Makanya dia kalau malam tuh tidur di rumah gua. Itu salah satu cerita di daerah ini tuh. Berarti pos polisi udah nggak ada sekarang? Pos polisi itu udah nggak ada, dibongkar waktu kejadian itu. Dulu kan Oke. orang seorang polisi juga nggak ada yang berani tidur di situ. Oh gitu. Gua juga bingung gitu. Tidurnya di rumah gua malam terus ini siapa? Polisi. Ada tidur di mana? Ini udah masuk itu dulu. Tahun 80-an berarti? 90? 70-an. Oh, itu 80-an. 80-an. Ketika kejadian bangun dulu itu, pas polisinya yang dipakai, itu kan dibongkar gitu. Bongkar. Dulu masih banyak ponasnya. Oke. Di sini tuh ponasnya gede-gede. Dan kalau ponasan kan itu tempatnya di sini. Iya. Nggak tahu, Oke. bener nggak? Di setiap jengkal itu sebenarnya tempat mereka, karena mereka berhak juga berhidup di dunia ini, ya, sampai trompet sangkakala kiamat itu. Ya karena kan Bahasanya kompet sama salah. iya, sama malaikat. Jadi memang kita dikasih hak hidup, bangsanya juga dikasih hak hidup kan, nggak susah buat Allah tinggal pun hilang semua itu gitu. Wa mahalakul jika wa ini wilayah nakal-nakal gue ngasih. Ada tadi habis baca. Browsing. Itu ada namanya. Ya, jadi gitu. Oke. Itu salah satu cerita masih ada lagi. Salah banyak. Dari tadi salah satu. Masih ada salah cerita lagi. Oh, boleh. Dulu melegenda juga. Karena gue lahir di sini kan. Oke. Lahir di sini ya sobat gue juga tahu daerah lokasi Ancol itu. Oke. Zaman dulunya. Orang bilang tempat jin buang anak lah. Apalah gitu. Itu pernah punya kayak ada kejadian juga dulu. Dulu bukan kejadian sih, kebiasaan orang sini. Apa itu? Dulu kan bokap gue punya mobil ya. Oke. Kalau pulang tuh selalu langsung di jembatan itu. Oke. Aduh. Itu selalu langsung. Terus kenapa itu kebiasaan jadi? Tapi secara logika sih gue ngelihatnya begini. Iya lu kalau ngelewatin jembatan tinggi turun tiba-tiba lu harus klakson dulu karena kan ada orang di sana yang nyebrang. Iya betul. Tapi kan kadang dia dikaitkan dengan hal mistis. Iya. Tapi banyak kejadian. Gitu ya. Yang lu pasti pernah tahu lah. Iya. Di jembatan Ancol itu kenapa? Iya. Jadi itu ada kebiasaan orang di sini dulu sampai supir-supir truk tuh kalau lewat itu pasti klakson. Gitu ya? Gini. Oh, gitu. Sampai gue tahu di rumah tuh ini bokap gue datang nih. Gue siap-siap di rumah tuh pura-pura lagi belajar. Kan benar. Dia sebenarnya pinternya kepaksa karena bapaknya galak. Bokap gue galak banget tuh. Ini dia bapak pulang pura-pura belajar mandi. Karena kan dari sono ke sini perjalanan masih muter ya. Sampai rumah. Tapi rasanya udah kedengeran. Karena lewat jembatan. Jangan mobil lewat. Betul. Jangan mobil lewat. Tapi kan kalau ada klakson gitu berarti orang sini itu bukan dia. Itu kejadian terjadi di sini. Di sini banyak sih. Oh gitu. Oke. Nah, sobat gue, kalau saya sih tertarik masih yang lagi. Entar dulu. Oke, kalau saya tertarik yang itu loh, yang kayaknya sih saya belum detail karena saya nanti akan undang ya. Itu yang menyelamatkan kebakaran rumah orang tuanya Maujud itu benar nggak sih itu memang anak kebetulan atau apa? Coba nanti saya undang di acara
poin bergerak saya ya di vlog saya berikutnya. Oke sobat gue, dah, salam putih.